Rupiah hari ini sudah menyentuh angka lebih dari Rp17.000 per $1 Amerika. IHSG tercatat turun hampir 20% secara year to date. Modal asing keluar, harga barang impor naik, dan di media sosial, satu pertanyaan yang sama terus berputar. Apa ini awal dari krisis baru? Belum terjadi kepanikan seperti tahun 1998, tapi berbagai indikator menunjukkan ruang stabilisasi ekonomi Indonesia mulai menyempit. Dan di tengah semua kegelisahan itu ada pertanyaan yang jauh lebih penting dari sekedar menunggu angka kurs bergerak. Kalau krisis benar-benar datang, apa yang harus dilakukan? Jawabannya sudah pernah ada, bukan dalam teori, tapi dalam sejarah nyata negara-negara yang pernah berada di titik yang sama, bahkan lebih buruk, dan berhasil keluar lebih kuat. Ada yang memilih menyerah pada keadaan, ada yang mencetak uang sebanyak-banyaknya dan berharap masalah selesai sendiri, dan ada segelintir yang melakukan sesuatu jauh lebih sulit, menghadapi realita dengan kepala dingin, membuat keputusan yang menyakitkan, dan keluar dari krisis lebih kuat dari sebelumnya. Hari ini kita akan bedah 6 negara itu. Apa yang mereka lakukan, kenapa mereka bisa berhasil, dan satu pola yang selalu muncul di semua kisah ini, termasuk kisah Indonesia sendiri di tahun 1998. Hai penjelajah waktu, selamat datang di Labirin Sejarah, tempat di mana masa lalu tidak pernah benar-benar berlalu. Bersiaplah untuk menyusuri lorong-lorong waktu dan menemukan cerita-cerita yang tersembunyi di balik tirai sejarah. Korea Selatan tahun 1997 nyaris bangkrut. Cadangan devisa negara tinggal sekitar 3,9 miliar dolar, sementara utang jangka pendek yang harus dibayar mencapai lebih dari 60 miliar dolar. Dalam hitungan minggu, Korea tidak akan mampu membayar kewajiban internasionalnya. IMF masuk dengan bailout 57 miliar dolar, tapi dengan syarat yang sangat berat. Restrukturisasi perbankan total, penutupan perusahaan tidak efisien, dan reformasi pasar tenaga kerja yang menyakitkan. Yang terjadi selanjutnya mengejutkan dunia. Pemerintah meminta rakyat menyumbangkan emas pribadi untuk membantu cadangan devisa. Dan dalam 2 bulan, lebih dari 3,5 juta warga Korea menyerahkan perhiasan, medali, dan barang berharga mereka. Total hampir 227 ton emas yang senilai lebih dari 2 miliar dolar. Ini bukan keajaiban spontan. Ini hasil dari kepercayaan publik kepada pemerintah yang berani jujur tentang betapa parahnya situasi saat itu. Rakyat tahu masalahnya, rakyat tahu mereka dibutuhkan, dan rakyat bergerak bersama. Di sisi ekonomi, pemerintah menutup dan menggabungkan bank-bank bermasalah, sesuatu yang di banyak negara lain tidak pernah berani dilakukan karena tekanan politik. Cebol raksasa yang tidak efisien dipaksa restrukturisasi. Daewoo, salah satu konglomerat terbesar Korea, akhirnya bangkrut karena pemerintah tidak mau lagi menyuntik perusahaan yang tidak sehat hanya demi gengsi. Hasilnya, Korea Selatan melunasi seluruh utang IMF 3 tahun lebih cepat dari jadwal seharusnya. Pada tahun 2001, mereka bebas. Kuncinya adalah transparansi total kepada publik, keberanian menutup yang tidak bisa diselamatkan, dan mobilisasi kepercayaan sosial sebagai modal pemulihan. Di negara kedua ada Islandia tahun 2008. 3 bank terbesar Islandia kolaps bersamaan. Total aset ketiganya mencapai 10 kali lipat GDP seluruh negara. Di negara lain jawabannya selalu sama, bailout dengan uang rakyat. Tapi Islandia memilih sebaliknya. Mereka membiarkan ketiga bank itu bangkrut. Pemegang saham dan investor asing menanggung kerugiannya sendiri. Inggris dan Belanda mengancam, IMF menekan, tapi Islandia tidak bergeming. Langkah berikutnya lebih mengejutkan lagi. Pemerintah menuntut dan memenjarakan para bankir yang bertanggung jawab. 26 eksekutif perbankan dijatuhi hukuman penjara. Sesuatu yang hampir tidak pernah terjadi di negara manapun pasca krisis 2008. Islandia juga memilih mendevaluasi mata uangnya secara drastis sehingga bisa membuat ekspor lebih kompetitif dan mendorong pertumbuhan dari dalam negeri. Hasilnya, pada tahun 2011, 3 tahun setelah krisis, pertumbuhan ekonomi Islandia sudah kembali positif. Kepercayaan publik terhadap sistem justru naik karena mereka melihat yang bersalah benar-benar dihukum. Kunci dari kejadian ini adalah tidak menyelamatkan yang seharusnya tidak diselamatkan. Akuntabilitas nyata bagi pelaku krisis, dan prioritas ekonomi domestik di atas tekanan asing.
Sekarang kita lanjut ke negara ketiga, yaitu Botswana. 1966, Botswana merdeka. Salah satu negara termiskin di dunia. Tidak ada infrastruktur, hampir tidak ada industri, dan kekeringan yang berulang. Tapi ketika berlian besar ditemukan di wilayah Botswana tak lama setelah kemerdekaan, pemerintah membuat keputusan yang jarang dilakukan negara berkembang dalam kondisi serupa. Mereka nggak menjual hak penambangan sepenuhnya ke asing. Tapi mereka juga nggak menasionalisasi dan mengelola sendiri yang di banyak negara Afrika berakhir dengan korupsi dan inefisiensi. Mereka bernegosiasi keras dan menghasilkan kemitraan setara dengan De Beers melalui perusahaan patungan Debswana. Pendapatan yang konsisten dari berlian kemudian diinvestasikan dengan sangat disiplin untuk pendidikan, kesehatan, dan infrastruktur dasar. Bukan proyek prestisius, bukan konsumsi jangka pendek. Botswana juga membangun institusi yang bersih sejak awal. Sistem hukum yang independen, mekanisme anti korupsi yang punya gigi, dan pergantian kekuasaan yang damai. Hasilnya, dari termiskin di dunia pada tahun 1966, Botswana menjadi negara berpendapatan menengah atas dalam satu generasi. Salah satu kisah transformasi paling dramatis dalam sejarah ekonomi Afrika. Kunci kebangkitan Botswana adalah negosiasi cerdas antar sumber daya alam, investasi jangka panjang yang disiplin, dan institusi yang bersih dibangun sejak awal. Sekarang kita lanjut ke negara Estonia. Tahun 1991, Estonia merdeka dari Soviet. Yang diwarisi adalah ekonomi yang dirancang untuk melayani Moskow, bukan untuk berfungsi mandiri. Inflasi 1000%. Sistem perbankan nyaris tidak ada. Respon Estonia adalah salah satu yang paling berani dalam sejarah ekonomi modern. Alih-alih memperbaiki sistem yang rusak, mereka membuangnya dan membangunnya dari nol. Estonia mendigitalkan hampir seluruh layanan pemerintahan lebih awal dari siapapun di dunia. Pajak dibayar online dalam semenit. Voting digital, administrasi kependudukan, kesehatan, dan pendidikan semuanya terintegrasi dalam satu sistem yang efisien dan transparan. Di sisi fiskal, Estonia menerapkan flat tax, yaitu pajak penghasilan tarif tunggal yang menyederhanakan sistem, mengurangi celah korupsi, dan menarik investasi asing yang sangat dibutuhkan. Hasilnya, Estonia menjadi salah satu ekonomi paling dinamis di Eropa dalam 2 dekade. Skype lahir di sini, dan negara berpopulasi 1,3 juta orang ini menjadi model digitalisasi pemerintahan yang dipelajari di seluruh dunia. Kunci kesuksesan mereka adalah keberanian membuang yang rusak dan membangun ulang dari nol. Teknologi sebagai fondasi bukan ornamen, dan kesederhanaan sistem sebagai daya tarik investasi. Sekarang kita pindah ke negara kelima, yaitu Chili. Ini kisah yang lebih panjang dan lebih kompleks, tapi penting untuk dipahami karena polanya sangat unik. Chili tahun 1970-an mengalami krisis ekonomi parah di bawah tekanan inflasi ekstrim, nasionalisasi industri yang kacau, dan ketidakstabilan politik yang berakhir dengan kudeta tahun 1973. Yang terjadi sesudahnya kontroversial secara politik, tapi pelajaran ekonominya nggak bisa diabaikan. Pemerintah yang baru mendatangkan sekelompok ekonom muda yang terlatih di University of Chicago yang kemudian dikenal sebagai Chicago Boys untuk merancang ulang seluruh kebijakan ekonomi dari akar. Mereka melakukan liberalisasi perdagangan besar-besaran, membuka pasar, mengundang investasi asing, mereformasi sistem pensiun menjadi berbasis tabungan individual, dan membangun fondasi fiskal yang sangat disiplin. Prosesnya menyakitkan di awal, dengan adanya resesi yang parah di awal 1980-an akibat krisis utang regional. Tapi Chili menolak jalan mudah percetakan uang dan terus konsisten dengan arah reformasinya. Hasilnya terlihat dalam jangka panjang. Chili menjadi salah satu ekonomi paling stabil dan paling kompetitif di Amerika Latin. Kemiskinan turun dari sekitar 45% pada 1987 menjadi di bawah 10% 2 dekade kemudian. Dan Chili menjadi negara Amerika Latin pertama yang bergabung dengan OECD. Kunci keberhasilan Chili adalah konsistensi reformasi struktural dalam jangka panjang meski prosesnya menyakitkan, disiplin fiskal yang tidak goyah, dan kepercayaan pada orientasi pasar sebagai mekanisme alokasi yang lebih efisien. Sekarang kita lanjut ke negara ke-6, yaitu negara kita tercinta. Indonesia tahun 1998 sampai tahun 2000.
Mei 1998 Soeharto jatuh, rupiah di angka 16.000 per dolar, bank-bank kolaps, kerusuhan di mana-mana, dan Habibie tiba-tiba memegang kemudi negara yang sedang terbakar dari segala arah tanpa transisi yang terencana, tanpa mandat yang jelas. 517 hari. Itu berapa lama Habibie memerintah? Singkat, tapi dalam waktu itu beberapa keputusan yang menentukan arah Indonesia pasca krisis diambil. Habibie memahami satu hal yang gak semua pemimpin pahami di tengah krisis. Kepercayaan adalah sumber daya yang paling langka dan paling berharga. Dan kepercayaan itu hanya bisa dibangun dengan satu cara. Kejujuran tentang betapa parahnya situasi dan keberanian mengambil langkah yang tidak populer. Langkah pertama, memanggil orang yang tepat. Bukan politisi, bukan orang dari jaringan Orde Baru yang sudah terkontaminasi. Tapi Tanri Abeng, eksekutif korporasi dengan track record yang berbicara sendiri dari dunia bisnis nyata. Tanri Abeng masuk ke Kementerian BUMN dengan misi yang gak bisa ditawar. Bersihkan, efisienkan, dan selamatkan apa yang masih bisa diselamatkan. Yang dia temukan jauh lebih buruk dari laporan resmi. Utang menumpuk, aset tidak produktif, tidak ada akuntabilitas, dan budaya yang sudah puluhan tahun terbiasa bahwa BUMN adalah sapi perah yang gak perlu membuktikan kinerja kepada siapapun. Tanri Abeng memperkenalkan konsep yang waktu itu masih asing bagi banyak pejabat. Korporatisasi BUMN. BUMN harus dijalankan seperti perusahaan sungguhan dengan target kinerja terukur, konsekuensi nyata bagi yang tidak perform, dan transparansi yang bisa diverifikasi secara independen. Garuda yang berdarah-darah karena biaya operasional dolar meledak sementara pendapatan dalam rupiah dinegosiasikan langsung dengan kreditor internasional dari meja yang sebelumnya hampir tidak pernah dibuka. Telkom didorong beroperasi dengan standar perusahaan publik yang sesungguhnya. BUMN yang tidak bisa diselamatkan mulai diidentifikasi secara jujur. Di sisi lain, Habibie melakukan sesuatu yang Soeharto tidak pernah mau lakukan. Membuka keran kebebasan. Pers dibebaskan, partai politik diizinkan berdiri, pemilu bebas dijadwalkan. Ini bukan cuma soal nilai demokrasi, ini kalkulasi ekonomi yang sangat cerdas. Investor internasional tidak akan masuk ke negara yang sistem politiknya tidak bisa diprediksi. Demokratisasi adalah sinyal kepercayaan yang paling kuat yang bisa dikirimkan kepada dunia luar. Habibie juga mengambil keputusan yang secara politis sangat mahal. Referendum Timur Timur. Menyakitkan, kontroversial, tapi ia menghapus satu batu sandungan besar dalam hubungan Indonesia dengan komunitas internasional yang selama bertahun-tahun menjadi hambatan. Kombinasi semua langkah itu memberikan sinyal yang dibutuhkan IMF dan komunitas investasi global, yaitu Indonesia serius melakukan perubahan. Indonesia tidak lagi berjalan dengan cara lama. Dan hasilnya bisa dilihat dari angka yang berbicara sendiri. Rupiah yang di puncak krisis Mei 1998 menyentuh 16.800 rupiah per dolar berhasil dipulihkan hingga ke kisaran 6.550 rupiah per dolar di akhir masa jabatan Habibie. Sebuah penguatan lebih dari 60% dalam 517 hari. Inflasi yang sempat meledak hingga sekitar 77% pada 1998 berhasil ditekan menjadi sekitar 2% pada periode Januari sampai September 1999. Pertumbuhan ekonomi Indonesia yang sempat minus 13,33% pada 1998 berangsur membaik menjadi 0,79% pada 1999. Masih rendah memang, tapi arahnya sudah benar. Dalam 517 hari, dari negara yang hampir tidak bisa diselamatkan, Indonesia sudah bisa berdiri lagi. Kuncinya adalah menaruh orang yang tepat di posisi yang tepat, transparansi yang membangun kembali kepercayaan internasional, keberanian membuat keputusan politik yang mahal, dan reformasi struktural yang dimulai meski belum selesai. Korea, Islandia, Botswana, Estonia, Chili, dan Indonesia. 6 kisah, 6 konteks yang sangat berbeda, tapi satu pola yang selalu sama. Tidak ada satupun yang diselamatkan oleh keberuntungan. Tidak ada yang bangkit hanya karena waktu berlalu dan semua orang menunggu badai reda sendiri. Yang membedakan mereka dari negara-negara yang gagal adalah 3 hal yang selalu hadir.
Pemimpin yang cukup jujur untuk mengakui seberapa parah situasinya, keberanian untuk mengambil keputusan yang menyakitkan tapi benar secara struktural, dan kepercayaan yang dibangun kembali bukan dengan janji, tapi dengan tindakan yang konsisten dan bisa diperiksa oleh siapapun. Krisis tidak membunuh negara. Yang membunuh negara adalah ketidakmampuan atau ketidakmauan untuk menghadapinya dengan kejujuran. Dan pelajaran itu sayangnya tidak pernah kadaluarsa. Kalau menurut kamu dari keenam kisah ini, mana yang paling relevan dengan kondisi Indonesia hari ini? Tulis pendapatmu di kolom komentar ya. Kalau kamu suka bahasan seru kayak gini, jangan lupa like, subscribe, dan nyalain loncengnya biar gak ketinggalan episode-episode menarik dari Labirin Sejarah. Sampai di ujung labirin kali ini. Tapi jangan khawatir, masih banyak lorong waktu yang menunggu untuk kita jelajahi bersama. Sampai jumpa di betalan berikutnya penjelajah waktu.